Sound. Resound our stories. Yeay. Halo, Oke, halo. welcome guys ke apa namanya nih podcastnya kita ya, podcast yang Friend Sound. Ya kali ini kita mau ngebahas tentang hal yang bukan selalu ya Bang ya, tapi sering menjadi pertanyaan beberapa orang yang akhirnya mengujung jadi tentang dosa nggak sih, boleh nggak sih, di Alkitab memang ada ya yang lebih ke arah situ kali ya. Dan itu tuh apa ya, hal yang selalu kita gunakan gitu. Itu ngomongin tentang pakaian teman-teman. Gitu. Jadi kayaknya ada pertanyaan waktu itu ke aku tentang Kak boleh Pakaian nggak sih ini sebenarnya kita apanya? tuh pakai baju pendek. Nah itu waktu gue dapetin chat itu tuh sebenarnya bukan chat pertama kalinya gue ngedapetin pertanyaan kayak gitu. Dan itu udah beberapa kali pertanyaan dari orang lain ke gue gitu ya melalui DM Instagram gue. Nah, apa namanya? Terus gue suka berpikir gini, kenapa dia bertanya hal seperti itu? Dulu ada lagi yang lebih ekstrim, dia nanya, emang dosa nggak sih Kak kalau kita pakai baju pendek atau terbuka? Emang di Alkitab ada? Lah, sejauh yang gue tahu sih emang kagak ada di Alkitab bilang jangan pakai baju pendek atau terbuka. Ya nggak sih Bang? Atau gue salah Bang? Ini dari opening gue salah lagi jangan. Nggak, masalahnya kan ini menurut gua ya kaitannya mungkin sama yang perempuan kali ya. Lebih Nah, ke ada yang perempuan. Kalau yang laki-laki kalau pakai baju pendek maksudnya gua nggak kebayang yang mana itu konteksnya. kayak itu kalau pakai celana pendek juga biasa aja kali ya. Terus kalau kalian juga Iya, iya, telanjang iya. banget juga kayak biasa aja gitu. Kan nggak ada yang langsung bilang, ih dosa lu dosa kalau nggak pakai baju kayak biasa aja gitu kan. Nah ini emang kayak konteksnya lebih ke cewek. Nah terus pertanyaan gue, kalian gak ada yang nanya, emang lu jawab apa Nov gitu? Biar panjang nih guys. Iya, Ernest karena kan Ernest tuh yang mau ngasih pendapat. sebenarnya kan yang utama pakai baju ya, kayak gitu. Itu yang paling Nah utama gitu. Mau pendek sebenarnya atau pakai pendek, itu yang kan utama fungsinya pakai baju untuk dulu. kita pakai, menutupi. Iya, yang penting utama pakai baju dulu kayak gitu. Nah, cuman memang itu jadi polemik sih ya. Gue juga rada bingung kayak gitu komennya karena gue laki-laki ya kayak gitu. Jadi kayaknya seolah-olah jangan atur pakaian perempuan dong dan lain sebagainya. Itu kan argumen-argumen yang selama ini sering muncul tuh di masyarakat dan lain sebagainya. Gue sendiri pribadi ya sebenarnya secara laki-laki normal ya gue senang-senang aja gitu ngelihat orang-orang yang berpenampilan cantik kayak gitu, menarik dan lain sebagainya. Walaupun ya kalau ada orang-orang yang seperti itu, gue pun juga lama-lama kalau ngeliatnya juga nggak bisa gitu, malu guanya sendiri karena memang Gak kuat ya Nas. sometimes merasa gue itu bukan proper place kayak gitu. Dan satu sisi kadang-kadang gue berpikir juga kayak apa ya kalau gue terus-terus liatin pun juga akhirnya gue yang jadinya jatuh dalam dosa seperti itu. Satu sisi malu, satu sisi juga gue menghindari diri dan akhirnya mau nggak mau, bukan mau nggak mau ya, akhirnya melatih diri untuk biasa aja kayak gitu. Beberapa kali kok kayak gitu sering juga begitu. Jadi akhirnya kalau ke mall-mall kan kayak gitu ya udah biasa aja ada ya lewat sekilas ya udah nikmati aja yang lewat itu sekilas tapi nikmatinya tapi habis itu ya masa gue liatin gue buntutin kemana aja itu orang ya kan nggak mungkin begitu kan. Nah itu sih yang gue lihat tapi gue setuju sih yang kayak tadi Novi bilang ya di Alkitab sendiri kan memang nggak tercatat bagaimana cara kita berpakaian kecuali kayak siapa imam kepala kayak gitu ke bait Allah. Nah itu kayaknya ada catatannya tuh. Nah kalau mau nggak dosa ya pakainya pakai kayak imam kepala tuh kayak gitu ada perhiasan-perhiasannya di bajunya kayak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu. Nah tapi itu buat datang ke bait Allah seperti itu bukan untuk ke mall dan lain sebagainya kan lucu juga ya kalau kalau ke mall pakai baju-baju kayak imam kepala. Nah yang begitu-gitu. Nah jadi kayak kayak apa nggak ada aturan khusus sih kelihatannya ya. Walaupun gue setuju juga yang kayak Novi bilang ada norma-normanya, ada batasan-batasannya untuk berpakaian dan lain sebagainya. Tapi menurut gue nggak sekaku yang dibayangkan seperti itu. Bukan soal dosa nggak dosa sih ya, karena pada akhirnya apa sih namanya ya kita tuh jadi batu sandungan atau enggak kadang-kadang kan yang begitu-gitu tuh pertanyaannya kalau dosa terus
kalau kita statement, iya itu dosa, lu nggak mau lakuin gitu, lu nggak akan ada argumen. Nah gitu kan, pasti ada argumen lagi, masa dosa kan nggak diatur begini-gini, itu kan kebebasan hak pribadi dan lain sebagainya. Nah balik lagi, nggak selesai-selesai kan, sebenarnya mau cari pembenaran mungkin ya kayak gitu. Nggak kok boleh, ternyata kok di Alkitab, nah yang begitu-gitu. Nah gue kepikir gitu sih, kayak gitu. Atau pandangan yang lain gimana? Wah, ini menarik sih. Eh, Mungkin ya, karena ini terkait dengan ada status yang sedang kita jalani juga sebagai anak Tuhan. Jadi sebenarnya kan ekspresi iman itu seperti apa? Nah, ini jadi menarik nih. Ekspresi iman ini kan harusnya muncul dalam seluruh hidup kita. Cara ngomong, cara cara kita menghadapi orang lain, cara kita untuk misalnya ya tutur kata, perbuatan, tingkah laku, sampai masalah baju gitu. Nah, menurutku menarik sih. Aku melihat begini, paling tidak ketika ada perjuangan untuk memaknai relasi iman kita dengan keseharian, gue pikir itu satu hal yang baik ya. Nah, tapi kemudian jangan di-push too far yang kayak Ernest bilang gitu ya. Hal yang tidak diatur hanya karena mungkin kita suka hal itu atau kita nggak suka hal itu lalu kita atur supaya misalnya nggak boleh pakai gini. Kenapa? Sebenarnya prinsipnya ya gue nggak suka aja liatnya gitu. Maaf kata ya. Memang dalam masalah aturan-aturan seperti itu ya kita kan harus menghayati jangan sampai kebebasan kita ternyata itu melukai atau justru mencederai uh, orang lain. Nah, itu menurutku ya memang akhirnya sih ada norma, ada aturan gitu yang berlakunya menurut gue sih dua ya. Pertama, kalau itu tidak diberikan di Alkitab secara jelas, maka kita juga bisa memaknainya melihat kepada norma umum yang berlaku di masyarakat yang gue pikir pasti di dalamnya tetap kok ada apa ya, ada hikmat Tuhan gitu. Karena apa ya, balik lagi sih, situasi setiap kita kondisinya beda-beda. Di negara tertentu yang sangat panas misalnya, ini kalau gue suka memaknainya begini ya. Kalau lihat misalnya kadang-kadang di Indonesia aturan berbusana bahkan waktu pelayanan juga jadi sebenarnya menurut gue apa ya, bisa ya aku terima lakukan itu, tapi walaupun juga melihat bahwa ini ada konteksnya gitu. Contoh lah, Indonesia ini kan panas ya. Kadang-kadang kalau pelayanan harus pakai jas gitu. Tapi karena itu norma yang disepakati di tempat itu, ya udah karena kita juga mau melayani di situ sehingga kita melihat kepentingan yang lebih besar daripada sekadar masalah baju gitu. Padahal menurutku dengan sederhana kita pakai batik aja juga harusnya nggak apa-apa dong. Karena kita bukannya negara Eropa yang dingin, tapi karena mungkin waktu itu yang dibawa adalah budaya dari negara tertentu dan itu dikaitkan dengan kesopanan. Yang sopan itu yang pakai sepatu. Padahal kan logikanya bukan, sepatu itu bukan budaya Indonesia ya. Kita ngeker kali ya budayanya gitu ya. Tapi sekali lagi kan kita memaknainya seiring dengan perkembangan dan kemudian norma masyarakat dan banyak dari kita yang bisa setuju hanya karena kita melihat kepentingan yang lebih besar daripada sekadar kita berantemin masalah baju gitu loh. Gimana tuh kalau menurut teman-teman? Kalau gue mungkin mau ngomongnya, bukan ngomong sih, gue melihat dari sisi ini sih. Fokusnya bukan tentang, kalau misalnya orang bertanya kayak gini ke gue selalu jawab bukan tentang dosa tidak dosanya, tapi ini ngomongin tentang satu, bagaimana lu menghargai diri lu juga gitu ya. Maksudnya kan ketika lu menghargai diri lu juga pasti tahu dong batasan di mana lu mau bagian tubuh lu diekspos. Intinya gitu sih kalau yang gue lihat. Nah terus dan setiap kita kan punya apa ya, punya kebebasan dalam berpakaian sebenarnya. Misalnya buat Bang Alex, kebebasan berpakaian dengan menggunakan kaos dan celana jeans panjang. Lu seneng banget sama pakaian begitu. Ya silakan, lakukanlah itu gitu. Misalnya gue tipe orang yang suka pakai celana pendek gitu ya, dan pakai baju kalau orang bilangnya ketekan, misalnya kayak gitu. Ya udah lakukan itu, tapi jangan lupa kita itu tinggal di mana gitu. Maksudnya
tinggal di mana tadi yang kayak Bang Alex bilang gitu. Ada norma-norma yang mengatur. Nah, kita tidak boleh melangkahi hal itu gitu. Karena gimana ya? Itu akhirnya tidak baik karena kan aturan dibuat bukan untuk dilanggar sebenarnya, tapi untuk mengatur biar supaya terjadi ketertiban. Sebenarnya kan tujuannya itu ya, tapi kalau zaman sekarang tuh bilangnya norma tuh bukan, peraturan ada untuk dilanggar gitu. Tapi kan sebenarnya peraturan ada untuk menjaga setiap kita gitu, untuk tidak kenapa-napa. Nah, tapi memang generasi sekarang kan melihat budaya luar itu menjadi kayak role modelnya gitu. Kayaknya keren nih kalau misalnya pakaiannya kayak dia gitu ya. Coba di Indonesia bisa. Nah, karena Indonesia nggak bisa, dia berusaha untuk menentang itu semuanya. Contohnya misalnya Blackpink nih misalnya kan pakaiannya kan you can see, I can see gitu ya. So we can see together gitu. Nah, misalnya kayak crop top gitu. Boleh nggak pakainya? Ya boleh-boleh saja lo pakai gitu. Tapi jangan di tengah jalan juga di kota Jakarta. Ngerti kan maksud gue? Maksudnya kota Jakarta di tengah-tengah jalan gitu lo pakai, atau enggak misalnya lo pakai itu juga di suatu daerah yang sangat kaku budayanya akan hal seperti itu. Itu kan lo pasti akan jadi omongan, atau enggak jadi kayak lo kok tidak menghargai budaya kita sih gitu. Tapi kalau lo menggunakan crop top misalnya kayak gitu yang sangat-sangat pendek dan celana pendek yang literally benar-benar pendek di pantai, menurut gue tuh nggak akan jadi bahan omongan. Iya gak sih? Nah, terus terutama buat cewek gitu ya, sering banget juga yang gue lihat tuh kayak gini. Misalnya mereka udah pakai baju mini, ya kan ya. Terus fotonya sensual juga, Bo. Nah, ini misalnya ceritanya ngomongin ini konteksnya misalnya anak pelayanan gitu ya. Lo udah pakai pakaian mininya literally bener-bener mini, terus lo pakai foto sensual lo posting. Nah, tuh gimana tuh? Kan impact-nya itu akan jadi kemana-mana gitu. Nah, mungkin ada di beberapa kepengurusan, ini kan ngomongin misalnya anak Tuhan ya, misalnya kepengurusan yang melarang hal seperti itu, misalnya gitu. Nanti terus misalnya gue yang melakukan hal itu ya, gue udah pakai celana pendek, baju tank topan, terus gue foto sensual banget, terus gue posting. Nah, terus pengurus misalnya gitu ya, kan dia bilang, Nov kamu boleh nggak jangan pakaian begitu. Terus gue langsung bilang, emang di Alkitab ada jawabannya kayak gitu, nggak boleh pakai pakaian seperti itu. Itu kan juga tidak etis menurut gue. Nah, biasanya kepengurusan itu buat peraturan pasti ada tujuannya. Nah, kan juga nggak lucu ya kalau misalnya kita ngomongin tentang menjaga bait Allah, menjaga tubuh, tapi kita juga berpakaian seperti itu dan mengundang hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya boleh nggak sih Kak, jadi intinya pakai baju pendek dan celana pendek atau segala macam? Boleh-boleh saja, tapi kita harus tahu di mana kita menggunakannya. Dan yang kedua, ya ketika lo sedang berpakaian seperti itu, ya lo ngapain sih foto ala-ala sensual gitu? Biar supaya ikutan kekinian doang, atau sebenarnya ada tujuan lain? Ya, menurut gue sih gitu sih. Jadi makanya tadi gue bukan bilang tentang dosa atau tidak dosa, benar atau tidak benar, tapi menurut gue kayak tadi Bang Alex bilang, ya bijaklah gitu, ya berhikmatlah menggunakan pakaian. Lu juga jangan pakai baju yang atau enggak celana yang pendek banget sampai gitu ya, sampai belahan pantat lu kelihatan, tapi di tengah jalan misalnya rusun, atau enggak lu juga udah pakai begitu, pakai tank top lagi di daerah rusun. Lu kan sebenarnya sedang apa ya ngomongnya ya, gue bilangnya ya. Ya lu sedang bermain dengan malapetaka sebenarnya menurut gue gitu. Tapi kalau misalnya lo berpakaian seperti itu di pantai, menurut gue orang akan biasa aja gitu ngelihatnya. Nah, tapi kan juga nggak mungkin ya menggunakan pakaian long dress kayak mau ke pesta pernikahan di pantai, kan juga orang juga pakai kebaya. Pakai kebaya di pantai itu kan nggak lucu gitu. Jadi menurut gue lagi-lagi ada etika dan ada juga norma-norma yang sudah diatur di zaman-zaman dahulu oleh orang-orang terdahulu, itu tujuannya baik buat setiap kita. Jadi kalau teman-teman atau enggak kita semua gitu ya mau mengambil satu bentuk pakaian dari orang lain, bukan dari orang lain, dari negara lain atau enggak dari yang sedang hits di zaman ini gitu, menurut gue boleh-boleh saja, tapi jangan asal sembarangan. Misalnya kalau di luar negeri di Eropa mereka pakai tank top ataupun celana pendek bisa di tengah jalan segala macam. Nah, di Indonesia jangan sembarangan karena kan budayanya aja sudah berbeda. Orang-orang di dalam negaranya juga sudah berbeda. Pendidikannya saja sudah berbeda gitu kan. Tapi kita jangan bilang gini. Menurut gue jadi nggak apple to apple kalau orang ngomong gini. Di Eropa aja ya pakaian kayak begini tuh biasa aja.
Nah itu jadi nggak apple to apple. Kenapa? Karena orang yang di dalamnya negara itu saja sudah berbeda, bahkan budayanya saja yang dijunjung sudah berbeda. Makanya gue paling seneng sama yang namanya, bentar. Nah, aku paling seneng sama yang namanya peribahasa yang bilang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi jangan mengubah sesuatu yang sudah diatur dengan sangat baik, dengan tujuan yang baik, dengan semena-mena. Secara khusus dalam hal berpakaian. Intinya sih gitu kalau gue. Jadi bukan ngomongin tentang dosa tidak dosa, tapi ngomongin tentang lu emang mau gitu mengekspos diri lu dengan sebegitunya di sembarang tempat. Intinya sih gitu aja. Mungkin dari yang lain? Ernest. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Novi habis KKR soal baju nih. Iya. Gue sering banget bang ditanyain kayak begituan. Buset dah, gue sampai kadang-kadang suka nanya tujuannya apa. Karena kan sorry to say ya, kan gue salah satu staff di dalam satu NGO gitu lah ya, yang menjunjung kekristenan. Nah akhirnya gue juga takut orang-orang tuh nanyain gue biar supaya ada pembenaran gitu. Sedangkan gue lihat sih, gue kalau misalnya foto ataupun menggunakan pakaian pendek, menurut gue tidak, ya menurut gue sah-sah saja. Itu satu. Kedua, gue kayaknya nggak ada foto-foto sensual yang gimana-gimana yang mengundang orang gitu. Jadi ya kadang tuh gue suka bingung sama orang yang nanyain ke gue untuk nanya pembenaran itu sih. Jadi akhirnya gue berpikir sebenarnya tujuan kita berpakaian itu apa, menutupi apa yang harus ditutupi kan. Nah, tapi ada batasannya dalam hal memperlihatkan juga. Karena kalau nyokap gue selalu bilang, lu terlalu mengekspos diri lu dengan terbuka pun orang juga jadi enak ketika itu bukan di porsi yang seharusnya. Itu sih yang selalu gue ingat. Gitu. Sekian teman-teman. Ada lagi? Puji kita masih setuju ya. Nah mungkin kalau gue tambahin sedikit, nanti teman-teman bisa closing statement lah habis ini ya. Kadang akhirnya melihat ya, jadi kayak mikir gitu, sebenarnya baju itu buat apa sih awalnya gitu ya. Kan ada yang namanya kebutuhan, tapi ya kebutuhan kemudian meningkat jadi semacam estetika. Akhirnya ada baju, sebenarnya kan baju yang penting nutupin ya, harusnya bikin aja baju lurus dari atas sampai bawah, tapi kemudian ada estetika, dibikin modelnya, dibikin sesuai lekuk tubuh, dibikin pas, fit. Sebenarnya itu semua juga, karena Tuhan juga senang sama keindahan gitu. Nah cuma bagaimana kita nanti mesti memaknai supaya misalnya ya, jangan sampai dengan berbusana kita, yang kita bilang kita bebas, ternyata itu membuat misalnya ya orang lain dalam konteks tertentu ya seperti budaya tadi akhirnya tanda kutip lah jatuh dalam dosa karena baju kita yang terlalu ketat, terlalu pendek, terlalu sensual. Nah, sementara memaknainya bagaimana ya kita sendiri sebenarnya harus bertanggung jawab atas apa yang kita pakai di hadapan Tuhan dan sesama sih. Kalau aku lihat pada akhirnya seperti itu. Bagi gue lebih seneng orang yang punya prinsip. Jadi misalnya gini, gue pakai pendek, kenapa nih? Tapi dia punya keyakinan pada prinsip bahwa ini bukan sesuatu yang dia sedang lakukan untuk pamer misalnya. Nah itu bagi aku lebih jelas daripada orang-orang yang kayaknya juga cuma ikut orang lain karena itu dia pakai pendek asik deh, gue juga pakai pendek padahal ternyata dia sendiri tidak punya keyakinan apa sebenarnya yang sedang dia pakai dan apa yang sedang dia tampilkan gitu. Mungkin kalau dari aku itu sih. Ya, gue kedua untuk memberikan closing statement sebelum Ernest gitu ya. Ya, kalau gue closing statementnya, ya gue setuju sama Bang Alex yang bilang, sebenarnya kan awalnya kan pakaian digunakan untuk menutupi bagian-bagian yang harusnya ditutupi, seperti itu ya. Tapi akhirnya jadi kesini jadinya model, jadi estetika, kayak gitu. Nah, tapi intinya dari segala sesuatunya teman-teman ingat sih, setiap kita tuh kan berharga gitu ya. Maksudnya ada bagian-bagian yang menurut gue tidak untuk dikonsumsi secara publik gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya taruh batasan gitu. Kenapa ya kayak tadi Bang Alex bilang, kenapa kalian pakai pakaian pendek, biar kalian tahu gitu. Oh di sini gue bisa pakai celana pendek atau enggak pakai baju pendek dan di sana tidak gitu. Kalau gue sih honestly kenapa gue suka celana pendek, karena gue suka bentuk kaki gue gitu. Itu akhirnya yang membuat gue suka pakai celana pendek. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gue agak males ya namanya panjang, karena tuh berat buat gue. Nah itu buat gue gitu ya. Tapi kan buat teman-teman mungkin berbeda gitu. Jadi
pakailah pakaian senyaman mungkin, tapi ingat jangan sampai teman-teman jangan sampai menabrak dengan norma-norma yang ada. Kalau misalnya nih, gue sebut salah satu suku ya, menurut gue, ini menurut pandangan gue, misalnya kayak teman-teman pergi ke Sumatera Utara gitu ya, ke Medan, yang suku Batak, yang gue suku Batak juga gitu ya, yang masih menjunjung tinggi yang namanya etika berbusana itu sangat tinggi menurut gue, karena bokap gue juga gitu. Misalnya teman-teman pakai celana pendek yang literally benar-benar pendek banget di atas paha, bukan di atas dengkul, misalnya di atas dengkul, paha setengahnya di atasnya lagi gitu ya. Itu tuh gue yakin tuh pasti bakal dijulitin sama inang-inang Batak gitu. Dan itu juga nggak sopan. Nggak, gue kalau misalnya ke Sumatera Utara, ke kampung gue nggak pernah tuh pakai celana pendek yang bener-bener pendek banget. Gue akan tahu di sini gue boleh pakai celana pendek, tapi sependek apa. Dan teman-teman juga nggak mungkin kan ke gereja menggunakan pakaian yang tidak sopan. Maksudnya gue sangat mengapresiasi gitu ya pakaian orang Batak ketika ke HKBP, ke gerejanya gitu ya. Dan itu akhirnya membuat gue mengapresiasi mereka. Mereka tuh pakai kebaya, kayak tusuk konde, segala macem. Itu tuh sebenarnya gue sempat nanya kenapa, gara-gara rupanya mereka tuh ngomongin tentang ada maknanya di balik itu semua. Ketika lu mau ketemu sama presiden aja, lu pakaiannya harus baik gitu. Masa lu ketemu Tuhan, lu pakaiannya asal-asalan. Nah itu sebenarnya filosofi mereka, kenapa mereka harus pakai kebaya, pakai songket. Aduh, gue kalau ngeliat nyokap gue mau ke KBP ya, ribet gitu ya. Mesti tusuk konde, pokoknya gitu deh, ribet banget, kayak cakep banget mau ke pesta gitu. Nah jadi kan nggak mungkin juga teman-teman ke HKBP pakai celana pendek, yang dimana budayanya mereka tuh yang kayak nggak kayak gitu. Mereka tuh menjunjung tinggi yang namanya kesukuannya mereka, dan itu kita harus hargai dengan adanya hal seperti itu gitu kan. Nah, kalau misalnya di beberapa gereja, kalau di Jakarta kan mungkin udah biasa hal seperti itu ya. Balik lagi ke teman-teman, apakah teman-teman nyaman dengan hal itu, dan menurut teman-teman apakah itu hal yang baik untuk dilakukan, seperti itu sih. Kalau misalnya teman-teman ngerasa kayaknya gue kok ke gereja pakai celana pendek atau enggak yang begini ya pas lagi ibadah, dan teman-teman nggak nyaman, ya udah jangan lakukan. Dan yang terakhir adalah ketika teman-teman menggunakan pakaian, ya mbok jangan dengan gaya-gaya sensualnya di foto. Ya mungkin kalau misalnya mau foto sensual ya boleh, tapi di bagian tersendiri lah gitu ya, untuk konsumsi pribadi. Karena menurut gue kadang-kadang tuh foto ala-ala sensual tuh kayak maknanya gimana gitu. Ya koreksi gue kalau itu salah ya, tapi menurut gue dengan pakaian yang minim dan kita bukan model ya, terus menggunakan pakaian sensual, ya itu tujuannya buat apa ya, kayak gitu sih. Jadi intinya bijak menggunakan pakaian, seperti itu. Yuk Ernest yuk. Gue nggak bisa koreksi Novi ya, karena gue nggak pernah foto sensual juga sih, Nov. Mungkin nggak ada yang mau lihat juga. Ntar gue ajarin ya guys. Oh, mau. Mungkin ini sih ya, apa sebenarnya bisa nggak sih kita diatur tentang pakaian? Sebenarnya bisa kayak gitu. Contoh beberapa waktu kita pergi ke beberapa tempat kayak tempat ibadah, tempat di Bali kayak gitu, ada beberapa pura dan lain sebagainya. Kita mau kok ditutup kayak gitu, dikasih kain di sana dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak protes di sana? Kayak gitu. Kenapa waktu ada orang lain yang ngomong seperti itu kita protes? Nah, gue setuju dengan apa yang teman-teman bilang bahwa ya kita mesti tahu tempatnya, mesti aware kayak gitu. Terus juga adat istiadat di tempat itu tuh seperti apa, dan akhirnya kita junjung tinggi adat istiadat. Itu bukan berarti waktu kita menjunjung tinggi adat istiadat kayak gitu, norma-norma, berarti kita kalah gitu, atau berarti kita haknya dicabut dari diri kita dan lain sebagainya, ataupun juga kayak kita merasa dikekang dan lain sebagainya. Justru kita bilangnya ya, pribadi yang sebenarnya dewasa saat itu. Karena gue menghormati orang lain kayak gitu. Karena gue menghormati norma yang ada di dalam sosial tersebut kayak gitu, atau masyarakat tersebut dan lain sebagainya. Dan itu bukanlah sikap seorang yang kalah atau sikap seorang yang dipermalukan dan lain sebagainya. Nah, justru ketika kita egois, tetap bilang, iya gue maunya diri gue, ini hak gue dan lain sebagainya, apa lu hak lu atur-atur dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sikap yang menurut gue at some point terlalu egois sih, kayak gitu. Ya, satu sisi orang lain juga nggak bisa ngatur-ngatur kita, betul-betul kayak gitu. Cuman kalau memang setelah dia ngomong terus kita pikir-pikir, renung-renung, ya nggak ada yang salah juga. Yang kata Bang Alex, kita punya prinsipnya, kita tahu firman Tuhan,
dan lain sebagainya, ya it's okay kayak gitu. Memang ini prinsipku dan lain sebagainya. Ya udah nggak usah dimarahin juga, kasih tahu aja prinsip kita apa kayak gitu. Jadi nggak perlu kayak seolah-olah mau mengeneralisasikan itu kan ini masyarakat memang begini nih, masih pikirannya kuno dan tradisional dan lain sebagainya. Nah itu tuh kayak gitu. Padahal kalau di yang seperti tadi dibilang di Barat pun ya orang-orang Kristennya gue yakin cara berpakaiannya kayak yang lain juga. Walaupun mungkin ada beberapa yang akhirnya mulai berhati-hati dengan cara berpakaian, tapi overall mereka tumbuh dengan cara atau gaya berpakaian seperti itu. Apakah mereka disebut nggak Kristen? Kayak gitu nggak juga kan. Jadi bukan soal hal-hal yang sekedar di luar aja kayak gitu, tapi mengenai prinsip sih. Berharap sih ini ya apa lewat kita bahas hal-hal ini jadi kita jadi bisa apa sih namanya ya lebih dewasa, terus juga menimbang-nimbangnya, consideringnya jadi lebih baik kayak gitu, discernnya jadi lebih baik sehingga akhirnya bisa menghormati lah satu dengan yang lainnya. Aku menghormati kamu yang berpakaian dan kamu menghormati norma yang ada di masyarakat itu kayak gitu sih jadinya. Iya, Tuh. thank you. Ini jadi kesempatan kita juga bisa ngangkat karena tadi yang Novi bilang ya, ini khususnya kayaknya masalah Novi nih. Banyak dia di DM soal ini gitu ya. Dan ini jadi sebenarnya pergumulan yang akhirnya kita harus bahas untuk sama-sama coba lihat nih apa batasannya, apa pertimbangannya, dan seperti yang Ernest bilang teman-teman, kiranya pembahasan ini juga bisa menolong teman-teman untuk lebih bijaksana memilih, bahkan bukan hanya masalah busana ya, nanti masalah kadang-kadang gitu ya, masalah gaya rambut, misalnya bagaimana masalah bagaimana gaya bicara. Nah, itu semua sebenarnya terkait dengan di mana kita ada dan juga bagaimana ekspresi iman kita untuk tetap bisa hidup memuliakan Tuhan. Oke. Jadi teman-teman segitu dulu untuk episode kali ini. Kiranya boleh jadi berkat buat teman-teman. Jangan lupa kalau ada cerita-cerita atau ada topik yang mau dibahas bisa kontak kita. Kita ada di Instagram. Apa, Nas, Instagram kita? Di friendzone.id. Oke, dan nantikan episode-episode berikutnya. Segitu dulu teman-teman. Sampai jumpa. Bye. Bye.